Tapi karena beliau sedang dalam kondisi sakit, maka beliau izin. Bukan Bu Siska sakit anaknya, Gaby. Anaknya sakit. Maka kita berdoa pribadi nanti, doakan supaya Bu Siska bisa kembali lagi hari Senin yang akan datang, bersama-sama kita bertemu dan berbagi pengalaman. Tema pagi hari ini adalah sacrifice. Apa itu sacrifice? Pengorbanan. Kalau Pak Sulis bertanya dengan diri sendiri, pengorbanan apa sih yang dapat Pak Sulis berikan untuk para peserta ini? Mungkin yang ada dalam benak Pak Sulis adalah rela bangun setengah 4 pagi, setengah 5 jalan dari rumah ketika kalian semua masih pada bobo. Itu pengorbanan yang bisa terlihat. Makanya kadang Pak Sulis suka sedih dan guru-guru yang lain suka sedih ketika mereka sudah rela berkorban, lalu sampai di sekolah, apa yang mereka korbankan itu terkesan jadi kayak sia-sia karena kalian tidak bisa diatur, lebih banyak bermain seperti di taman kanak-kanak dibanding fokus dalam menuntut ilmunya. Dan saya yakin kalian juga pasti punya pengorbanan-pengorbanan yang sudah kalian berikan. Yang pertama untuk keluarga. Pak, mencuci piring, membantu mencuci piring itu bentuk pengorbanan atau tidak sih? Iya. Pak, membantu mengambil sampah. Kalau saya pernah mengutip pernyataan Pak Sanis, jangan merasa berdosa atau malu ketika kamu mengambil sampah yang bukan sampah kamu. Karena itu adalah hal baik yang sudah kamu tanamkan untuk dirimu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kerelaan hati untuk berkorban bukan untuk diri sendiri. Karena kalau sudah mengatakan berkorban, maka ini sebenarnya untuk orang lain. Dimulai dari keluarga. Ayah, bunda, papa, mama berkorban mencari nafkah untuk membiayai kalian supaya kalian bisa mendapatkan pendidikan yang paling baik. Gak usah ditanya, mungkin ada yang pulang malam, mungkin ada yang tidak pulang, mungkin harus ada yang keluar kota, bahkan keluar dunia, keluar negeri. Betul atau tidak? Tapi pernah orang tua ngomong sama kalian, siapa namanya? Benny. Papa ini sudah capek-capek cari uang, kamu malah setiap hari nggak pernah bisa serius. Pasti tidak. Pasti orang tua tidak akan ngomong seperti itu. Karena itu memang sebuah bentuk pengorbanan yang harus diberikan. Maka pengorbanan yang sudah diberikan orang tua kepada kita, apa sih hal kecil yang dapat kita bantu? Contohnya apa? Belajar. Belajar apa? Belajar bohong, belajar main game biang-biang, belajar bermain kata-kata supaya bisa mengelabui bapak ibu guru. Ya, jadi sekarang Gen apa ini? Gen Z, Gen A, ya, dengan segala kemudahannya. Contohnya, masih ada 1 menit kan? Kamu bermain game, sudah enak-enak bermain game, baru ada bapak ibu guru. Sekali sentuhan, gamenya langsung hilang, tidak selesai. Main game ya, bapak main ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau seperti itu terus? Halo? Kita nggak mau berada dalam posisi itu. Karena ingat, nanti pada saat yang kalian akan diberikan tanggung jawab, seperti kami semua. Apakah nanti anak-anakmu, generasi penerus kamu akan kamu tanamkan nilai-nilai seperti itu? Halo? Tidak.
Maka dengan kerelaan dan berkorban ini, Pak Sulis dan Bapak Ibu guru lain berpesan kepada kalian. Ketika sudah banyak orang berkorban untuk dirimu, berikan satu saja, dan itu konsisten. Betul, Briana? Kalau Pak Sulis bicara, tidak ada yang bergerak-gerak dengan gestur yang lain. Briana, apa yang tadi Pak Sulis sampaikan? Dibiasakan ya. Saya selalu mengatakan seperti ini. Ketika ada orang yang berbicara di depan, perhatikan. Jangan sampai nanti kamu tidak perhatikan, lalu ketika orang itu yang bicara selesai, kamu baru bertanya sama teman kamu, tadi ngomong apaan di depan? Lucu gak? Gak lucu ya? Karena seharusnya kita bisa memperhatikan itu supaya apa yang disampaikan semuanya sampai ke diri kita 100%, tidak berkurang sedikit pun. Nanti ketika selesai yang berbicara di depan ini selesai, kalian bisa berkomunikasi dengan yang lain. Dibiasakan itu. Apakah itu bentuk satu pengorbanan? Iya juga. Karena kamu diminta untuk mendengarnya. Jadi saya tutup morning assembly pada pagi hari ini bahwa kalian generasi emas. Emas dimanapun berada, entah itu di tempat sampah, entah itu di pasar, entah itu di kali yang keruh, emas tetap menjadi emas. Itu yang tepuk tangan pura-pura emas. Karena emas itu kilaunya membuat mata menjadi terfokus terhadap dirinya. Kalau yang tadi berusaha need attention, berusaha untuk dirinya mendapatkan perhatian, tapi belum tentu itu emas. Emas yang sebenarnya tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Saya ulangi, dimanapun berada, emas akan tetap menjadi emas yang berkilau, baik, dan juga solo. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.